Hola, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama vlog gua Mere Alzab yang isinya konten-konten apapun itu ya, nggak jelas. Nah, pada video kali ini gua pengen membuka box atau istilahnya unboxing sebuah jam tangan yang baru datang melalui pengiriman JNE Express ini, dan ini gua beli dari, seperti terlihat di sini, dari jamtangan.com atau yang disebut juga sebagai Mahwatch. Nah, mungkin nanti ceritanya sambil berjalan. Ini gue pengen coba unboxing dulu karena gue ada beberapa kali sebenarnya beli jam tangan di Mahwatch ini, jadi sebenarnya sudah sangat trusted seller dan pastinya sudah pasti original. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada Joe Taslim mengintip dari sini. Oke, langsung aja gua buka ya boxnya ini. Paketnya lumayan cepet, nyampainya itu 2 hari. Iya, sekitar 2 hari sudah nyampe rumah gitu ya. Kalau gue lihat di trackingnya sih itu dikirim dari area Bekasi gitu. Jadi buat kalian yang hobi jam tangan pastinya sudah tahu gitu ya apa itu jamtangan.com dan juga Mahwatch ini. Pasti dari kalian juga udah banyak yang beli dari sini, dan kalian yang ingin beli dari Mahwatch itu gampang banget. Tinggal tinggal install aplikasi jamtangan.com atau Mahwatch di HP kalian, baik yang Android maupun yang iOS. Oke, ini dia penampakannya ya. Kita lihat dari boxnya. Ini box asli dari Mahwatch, kardus biasa, dan di sini kalau kita lihat ada tulisan jamtangan.com, number 1 online watch store in Indonesia, of course. Kemudian di sininya ada hashtag pasti ori. Dan di sini ada beberapa keterangan juga jamtangan.com, pasti ori, pasti garansi. Kemudian dia ada kebijakan juga 3 hari retur mungkin ya, mungkin kalau misalkan ini buat kasus-kasus yang barangnya tidak sesuai atau rusak ketika diterima. Dan ini pengiriman aman dan pembayaran mudah. Ini semuanya pengalaman ini udah gua alamin ya ketika gua pesen jam dari Mahwatch ini, karena 55 poin ini udah benar-benar real gitu. Pembayarannya mudah, kemudian pengirimannya aman, tidak pernah ada kendala, barang ori, garansi resmi ya. Kemudian juga kalau kebijakan 3 hari retur ini gue belum pernah ngalamin karena gue belum pernah nerima barang yang tidak sesuai ataupun rusak. Oke, ini aja, bawah nggak ada tulisan apa-apa dan atas pun nggak ada tulisan apa-apa, hanya kertas resi. Ini sekarang gue pause dulu untuk gue buka dalamnya ya. Kita cek dalamnya seperti apa. Oke, mungkin kalian udah ada yang tahu nih kira-kira gue pesen jam apa. Ya, pasti gue cantumin juga di judul gitu kan. Jadi packingnya sangat rapi dan aman ya. Jadi setelah kotak si Mahwatch ini kita bisa ngelihat ada dibungkus lagi oleh bubble wrap yang sangat-sangat ketat ya. Ininya sangat rapat, ditutup dengan lakban atau selotip ini. Ini harus gue gunting lagi. Stay tune. Oke, ini barangnya nongol. Tinggal kita tarik ya. Ini kotaknya kita taruh sini ya, biar kelihatan asik gitu kan. Oke. Ya, betul, ini adalah jam Casio G-Shock ya. Kalian pasti sudah tahu, dan mungkin sebagian besar yang nonton ini juga udah punya jam ini. Jadi sebenarnya sedikit cerita terkait jam ini gue dapetin dari hasil lelang di Mahwatch Live gitu. Jadi buat kalian yang punya akun Instagram, gue saranin kalian follow akun dari Mahwatch atau jamtangan.com ini, karena biasanya setiap hari, mungkin Senin, Selasa, Rabu, bahkan weekend juga kadang itu mereka rutin melakukan live di Instagram dengan hostnya Bro Tio ataupun Bro Richard. Dan pada ending dari live tersebut biasanya ada sesi sesi lelang gitu ya. Jadi lelang itu nanti jamnya apa dan juga berlaku kelipatannya menyesuaikan. Kalau yang kasus ini ya kita lihat ini adalah jamnya tipe G-Shock GA 2100 HC 2 ADR gitu ya.
Waktu itu yang ini kelipatan bidnya 25.000, jadi peserta live itu pada ngebid semua 25, terus naik lagi 50, 75 dan seterusnya. Dan ini lumayan gue dapet harga di bawah dari harga retailnya atau harga jualnya. Untuk GA 2100 HC 2ADR ini dia kenapa disebut ada kode HC-nya ya, karena kan tipe 2100 ini kan adalah salah satu tipe yang legendaris dari G-Shock ya. Disebut juga sebagai Casio gitu kan, karena menyerupai dari tipe jam mewah Audemars Piguet atau EP tipe Royal Oak gitu. Dia nanti kita lihat dilihat dari bentuk bingkainya. Oke. Whatever, kita lihat dulu apa yang tadi gue dapat ya. Yang pertama ini ada buku panduan ya, user's guide, dan ini jujur aja gue jarang baca. Jadi kita kesampingkan dulu. Ini ada let's see, international warranty card ya. Ada, jadi dia garansi internasional juga. Coba gue buka ini kartunya. Ini berlaku selama berapa tahun ini ya? 2 tahun ya. Garansi 2 tahun. Kemudian ini yang dapat juga garansi Mahwatch-nya ya. Ini ada kartu Mahwatch-nya ini, jamtangan.com. Di sini tulisannya your watch is covered by limited warranty by Mahwatch. Jadi selain garansi resmi dari Casio G-Shock-nya juga dapat garansi 2 tahun dari Mahwatch-nya. Oke, kita lihat juga ini apakah ini adalah apa ya? Oh, buat ditaruh di dalam boxnya ini kalau jamnya sudah dibuka sehingga posisinya tetap stabil. Ya, ini yang ditunggu-tunggu ya. Seperti biasa bungkusan bungkusan si can-nya ya. Ini bentuknya can dan cukup oke. Motifnya dia motif ala-ala unfinished gitu ya, ala-ala seakan-akan dia unfinished. Ini mungkin menandakan bahwa G-Shock ini adalah jam yang dibuat sangat-sangat kuat dan tahan terhadap segala bentuk abuse gitu ya. Mungkin ada yang lihat juga yang untuk tipe G-Steel itu benar-benar dibom, literally dibom si jamnya dan masih utuh. Kita buka, ini cukup ditarik aja. Ya, ini jamnya dibungkus dengan kain ya, dan di sini nggak ada apa-apa. Ini busa ya, busa biasa. Oke, untuk packagingnya memang dia sangat khas ya dari G-Shock ini, selalu seperti ini. Dan ini jamnya ya, kita buka aja, gue buka. Iya, inilah dia seri GA 2100 HC 2DR. Nih yang tadi gue bilang kenapa dia disebut sebagai Casio, karena dia bentuknya ini segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi oktagonal ya, segi 8, mirip dengan seri Audemars Piguet Royal Oak gitu. Dan ini sangat-sangat populer, bahkan yang tipe all black-nya itu bisa dibilang goib ya, karena untuk di retail itu sudah jarang ada, namun ada di beberapa e-commerce dan harganya itu digoreng, bahkan ada yang lebih dari 2 juta, 3 juta gitu ya. Nah, kalau untuk yang tipe-tipe warna justru dia masih di harga normal ya. Nah, untuk harga sendiri untuk GA 2100 HC2ADR ini kalau di aplikasi itu di Mahwatch itu dia 2.019.000, namun ada diskonnya di sekitar 1,2 1,3. Dan ini gue dapat di harga retail karena gue ikut lelang tersebut gitu ya. Terima kasih, shout out buat Mahwatch dan juga khususnya Bro Tio sebagai host dari Mahwatch yang juga menghostkan live dari Mahwatch. Ya, kita review aja. Buat kalian yang udah punya tipe GA 2100 ini bisa tinggalkan komentar di kolom komentar ya, ataupun mungkin tipe G-Shock yang lain silahkan komentar. Nah, untuk GA 2100 HC, kenapa ada HC-nya ini? HC adalah singkatan dari Hidden Coast. Jadi G-Shock ini mengeluarkan seri khusus dinamakan Hidden Coast yang dengan warna Hidden Coast itu kan pantai tersembunyi gitu ya. Jadi mungkin berkaitan dengan warna-warna yang diluncurkan. Nah, ini dia warna biru ya, seperti biru laut.
Ini yang cocok banget dipakai di pantai. Dan juga ada tipe satunya, dia berwarna strapnya oranye dan bezelnya ini hijau. Itu tipe Hidden Coast yang satunya. Nah kalau 2 ADR ya kalian tahu ya, kode 2 itu sebagai warna biru gitu kan. 2 ADR biru, 1 ADR itu hitam, kemudian 4 ADR itu merah dan sebagainya. Nah untuk fungsionalnya sendiri mungkin kita cek di sini ya. Sebenarnya standar. Sebentar, ini sudah nyala kan ya? Oke, sudah nyala. Dia tipe AnaDigi, jadi dia analog dan digital. Untuk penanda jam dan indikator fungsinya ini dia analog, dan di sini ada, sorry kelihatan nggak ya? Ini ada layar display digitalnya. Seperti itu. Nah, untuk fungsinya standar ya, dia ada stopwatch, kemudian ada world time, ada timer, ada alarm. Jadi benar-benar cukup standar secara fitur. Dan dia juga movementnya ini adalah movement quartz murni, dalam arti dia menggunakan baterai. Dia belum TUF solar ya, mengingat dia harganya juga range-nya masih entry level. Dan sangat cakep ya, jadi dialnya itu dia biru dia sesuai dengan si strapnya ini, seragam. Kemudian bezelnya ini dibuat transparan gitu ya, dengan hour markernya ini berwarna putih. Dia senada dengan jarum-jarum jam dan menitnya. Kemudian untuk displaynya, mungkin gue tadi udah sebut ya, ini dia negatif display. Nah sekarang yang gue paling suka juga, gue pengen ngetes lightnya. Oke, lightnya seperti apa ya? Mudah-mudahan cukup terang. Karena biasanya tipe AnaDigi itu dia single light ya. Nah, kalau ini dia tidak mengecewakan. Selain ada single light di posisi kanan bawah, dia juga ternyata si LED-nya ini juga ada backlight, ada lightnya, ada lampunya. Jadi sebenarnya untuk kondisi malam hari cukup lah ya gitu ya. Nah ini kan bisa kelihatan baik yang jarumnya maupun yang layar displaynya. Nah salah satu yang khas dari atau yang istimewa dari tipe GA2100 ini, dia adalah carbon guard ini. Seperti terlihat di caseback ini disebutkan di sini carbon core guard. Jadi dia rangkanya sudah menggunakan karbon sehingga diklaim lebih kuat dan juga lebih ringan. Kemudian keterangan di sini dia ada tipenya ya, GA2100HC dan movement Jepang gitu ya. Jadi menggunakan mesin Jepang dan case-nya di Thailand. Jadi dia disusun atau dibentuk di Thailand, tapi part-partnya ini dari Jepang, terutama movementnya. Oke, mungkin ini aja quick review dari jam dari MahWatch ini. Oh ya, yang terakhir pastinya gua harus coba untuk on hands ya. Nah ini posisi on hands. Posisi on hands-nya secara ukuran dia kalau dilihat di speknya ini sekitar berapa ya? Coba sebentar gua cek dulu. Nah ini tampilan close up dari dialnya. Kita lihat di samping kiri ini adalah indikator hari, di mana di situ tertulis Sunday, Monday, Tuesday sampai Saturday. Jadi ini indikator hari karena sekarang hari Minggu, dia posisi di Sunday. Kemudian untuk LED-nya ini sebenarnya ada kelemahannya menurut gua karena dia negatif display, jadi backgroundnya warna hitam. Jadi agak sulit dilihat secara cepat gitu ya, maksudnya dia kurang jelas gitu. Jadi harus lebih fokus ngelihatnya ataupun harus pakai si lampunya itu biar lebih jelas. Ini adalah tampilan. Terus semuanya ini markernya putih kecuali tulisan G-Shock di atas dan protection di bawah. Dan dia case-nya ini dia dari resin ya, dan dia tipe transparan gitu. Jadi dalamnya kelihatan si rangkanya itu. Dan untuk strapnya dia dari karet ya, rubber dan lebih ke jelly karena dia agak-agak transparan. Tapi kelemahan di strap jelly biasanya kan kalau yang transparan itu dia gampang kotor terus jadi kuning ya. Kayak ada jam gua yang satunya ada dia transparan jelly gitu dan dia cepet kuning. Tapi kalau biru gini sih kayaknya sih aman sih, nggak gampang kotor. Oke.
Ya, jadi barusan gua cek ini ukuran diameternya itu 48,7 mm dan ketebalannya itu 14,1 mm. Jadi ini merupakan salah satu seri G-Shock dengan ketebalan yang sangat kecil ya, atau salah satu yang tertipis dari tipe G-Shock Sport ini. Dan untuk diameternya dia 48,7, jadi cukup besar, tapi ya tipikal jam sport gitu, tipikal jam untuk ukuran jam G-Shock, dia termasuk kecil dan juga ramping. Jadi sebenarnya bisa dibilang ini unisex ya. Mungkin buat cowok bisa, buat cewek juga bisa. Dan ini tipe buckle-nya dia tipe standar ya, yang dengan menggunakan satu lubang ini dan cukup safe, secure, nggak ada masalah. Dan ini cukup sangat-sangat ringan. Bukan cukup ringan lagi, ini sangat ringan kalau menurut gua. Gitu. Jadi ini nggak heran kenapa tipe 2100 ini menjadi tipe yang salah satu tipe G-Shock yang paling populer, dan variannya sekarang sangat banyak ya, dari baik itu warna maupun ukurannya, karena dia juga ada tipe yang untuk ladiesnya dengan diameter yang lebih kecil. Oke, mungkin itu aja unboxing dan juga review singkat terkait GA2100 ini, karena terkait spek tentunya kalian sudah mungkin banyak yang lebih tahu juga dan bisa explore sendiri. Dan ini tagnya ada dari G-Shock-nya. Di sini terlihat carbon core guard, shock resistant. Oh ya, ini belum gua sebut juga. Water resistance-nya itu bisa sampai 200 meter, jadi sama seperti jam-jam diver ya. Kemudian double LED light ya, seperti tadi yang udah gue contohin. Dia ada 2 lampunya, dan juga stopwatch, world time, daily alarm, dan timer. Ini adalah fitur standar dari sebuah Casio G-Shock. Dan di sini untuk tag harganya, dia harga normalnya 2.019.000. Di sini dicoret menjadi 1211000. Ini harga setelah diskonnya. Dan itu aja. Terima kasih kepada MahWatch ya, dan tentunya kalian jangan lupa juga follow dan juga install aplikasi dari MahWatch atau jamtangan.com. Buat kalian yang nggak mau install aplikasi juga bisa langsung ke webnya mereka, yaitu jamtangan.com gitu kan. Nah, buat kalian yang sudah follow Instagram dari MahWatch ini juga bisa pantengin terus. Biasanya di jam-jam habis maghrib itu mereka ada live dan juga ada sesi lelangnya jika memang pas mereka lagi ada lelang. Tetapi kalau nggak ada lelang biasanya di hari berikutnya ataupun di hari berikutnya lagi gitu. Oke, segitu saja. Makasih sudah menyimak video sejauh ini, dan tentunya silahkan komen ya pengalaman kalian menggunakan jam G-Shock, ataupun ada yang punya tipe GA2100 dengan warna apapun. Silahkan komentar dan juga sharing bagaimana pengalaman kalian menggunakan jam ini. Terima kasih sudah menonton dan salam sehat. Selamat pagi.